Selamat pagi Jemaat City Blessing Palembang. Kami mengundang untuk kita semua bangkit berdiri. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan, bersorak-sorai karena kedahsyatannya. Amin. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Seperti rusa,
Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang, bagai padang gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan bagimu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu.
kasih-Mu tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa, satu hal yang kami percayai bahwa hanya Engkau pribadi satu-satunya yang mengenal setiap kedalaman isi hati kami. Tidak seorang pun Tuhan yang tahu kedalaman isi hati kami. Bahkan orang yang terdekat sekalipun dengan kami tidak tahu Tuhan apa yang terjadi di dalam hati kami yang paling dalam. Tapi satu hal yang kami percaya, walaupun jalan-jalan-Mu seringkali sulit kami mengerti, tapi satu hal yang kami dapat pegang selalu di dalam hati dan batin kami, bahwa Engkau adalah Tuhan yang layak untuk dipercayai. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami masih boleh hidup, kami masih boleh beribadah, kami masih boleh menikmati satu hari baru bersama dengan Engkau dan dengan saudara-saudari seiman kami. Bapa, kami sebentar akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami letakkan setiap letih lesu beban berat kami, setiap pikiran kami, setiap hati kami yang berat, kami letakkan Tuhan di bawah kaki-Mu. Berikan kami Tuhan kekuatan yang baru. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Dan biarkanlah kami menikmati Engkau Tuhan sebagai satu-satunya pribadi yang dapat memuaskan hati kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Satu hari yang luar biasa, kita masih boleh hidup, masih boleh memuji menyembah Tuhan. Dan pagi hari ini saya akan membawa saudara-saudariku yang terkasih di waktu yang singkat ini, karena kita seperti kita tahu, semenjak kita diperbolehkan ibadah di rumah ibadah, di tempat kita biasanya beribadah di tempat ini, memang waktu kita tidak seperti biasanya. Waktu kita dibatasi hanya 1 jam saja. Tapi tidakkah Tuhan pernah berfirman, tidakkah kita bisa berjaga-jaga 1 jam saja? Itu bukan hanya bicara soal doa, itu berbicara soal bagaimana kita beribadah dan tetap consciousness, memiliki kesadaran betapa pentingnya ibadah kita sama Tuhan. Ada amin? Hari ini saya akan membawa kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul, berapa lama lagi Tuhan? Seberapa banyak saudara sepanjang 6 bulan terakhir setelah masa-masa kita secara satu bangsa menyatakan oleh pemimpin kita untuk kita waspada dengan pandemi COVID-19 ini, dan di seluruh dunia sudah terjadi 9 bulan dari sejak awal tahun 2020. Sudah berapa kali kita tanya sama Tuhan, Tuhan berapa lama lagi ini terjadi? Berapa lama lagi masa ini? Sudah ada yang mulai tanya? Halo? Oh, cuma 1 orang ya? Yang lain nggak ada yang tanya sama Tuhan. Lamo-lamo kelah Tuhan, ndak apa-apa Tuhan. Saya beri judul ini supaya saudara kita tahu bahwa di seluruh dunia saat ini pertanyaan ini menjadi pertanyaan yang krusial di dalam hati orang-orang percaya. Pertanyaan yang saya percaya ini
mungkin tidak diucapkan, tapi di dalam hati kita seringkali kita bertanya-tanya, Tuhan, berapa lama lagi nih Tuhan? Dan suara itu sudah makin kedengaran. Kita bisa lihatlah keadaan masyarakat hari-hari ini. Sudah banyak yang berteriak sama pemerintah kita, betul? Berapa lama lagi vaksin akan ada? Berapa lama lagi keadaan ekonomi kita seperti ini? Sebenarnya apa yang kelihatan di luar itu sebenarnya sudah terjadi di alam rohani. Ya. Sebenarnya banyak orang di bangsa ini yang sedang terguncang secara batin dengan keadaan yang berkepanjangan ini. Ya. Masalah terbesarnya bukan keadaannya belum berubah, tapi keadaan yang tanpa kepastian ini yang seringkali membuat itu menjadi berat. Ya. Tapi saudara, minggu lalu saya sudah pernah ingatkan, kita baru 6 bulan, dunia baru 9 bulan. Abraham 25 tahun nunggu pernyataan janji Tuhan itu dinyatakan dan betul-betul terjadi dalam hidup dia. Dan itu bukan perjalanan singkat. 25 tahun bukan perjalanan singkat. Kita bukan seperti baca buku silat Koping Ho ya setelah 20 tahun. Waktu kita menjalaninya itu bukan waktu yang singkat. Halo? Ya. Dan kita tahu bagaimana Abraham tetap diperhitungkan Tuhan sebagai orang yang beriman, karena walaupun dia nggak punya dasar, dia punya perjanjian sama Tuhan. Amin. Nah, hari ini mari kita buka Yesaya 30 ayat 18, tapi nanti poinnya itu di ayat 18a. Mari kita baca sama-sama. Sudah sampai di situ? Kalau belum sampai lihat aja di depan. Tapi saya mau baca, kita baca semua ayat 18, tapi poinnya di ayat 18a. 2, 3 kita baca sama-sama. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu, sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Wah, aminnya setengah suara, saudaraku. Ada amin, saudaraku? Amin. Ya. Jadi kalau tadi judulnya berapa lama lagi Tuhan, kalau kita baca ayat ini dikatakan bahwa Tuhan menanti saat hendak menunjukkan kasih-Nya. Sebenarnya Tuhan yang menunggu kita. Wah, saudara nggak nangkep ini. Kalau kita berpikir, berapa lama lagi Tuhan? Sampai kapan ini terjadi? Mana pertolongan-Mu? Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan, kitab suci mengatakan, Tuhan menanti saat hendak tunjukkan kasih-Nya. Justru Dia menantikan saatnya. Mana lebih rindu? Kita diberkati apa Tuhan memberkati? Wah, nggak semua berani jawab. Mana yang lebih rindu? Kita diberkati Tuhan apa Tuhan memberkati kita? Bahkan Tuhan ingin memberkati kita lebih besar, dan lebih besar lagi. Banyak orang sudah diberkati, dia merasa nyaman di situ dan tidak mau dibawa keluar dari kenyamanannya. Padahal ketika dibawa keluar dari kenyamanannya, Tuhan menyediakan berkat yang lebih besar. Kita mungkin akan bertanya, apa yang Tuhan tunggu? Kalau baca
ayat ini, apa yang Tuhan tunggu? Udah 9 bulan, udah 6 bulan ini keadaan yang sulit ini. Mengapa tidak segera menunjukkan kasih dan pertolongannya pada kita? Dan waktu saya renungkan ayat ini, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Kenapa masih ada hal-hal yang membuat Tuhan harus menunggu? Halo? Mestinya ada pertanyaan di dalam hati kita. Apa yang Tuhan tunggu? Ada 3 hal yang setidaknya saya catat yang Tuhan tunggu dari kita. Yang pertama, Tuhan tunggu kita untuk siap dijawab. Loh, bukannya biasanya kita yang menanti Tuhan untuk segera menjawab? Cara kerja Tuhan tidak seperti cara berpikir kita. Halo? Di sini rupanya Tuhan juga sedang menanti kita. Kapan kita siap untuk dijawab? Sebuah televisi baru tidak juga mau menyala walaupun saudara tekan tombol on, sudah saudara tekan, tidak akan juga nyala kalau kabelnya tidak tersambung di arus listrik. Halo? Saudara pikir saudara sudah siap menerima jawaban Tuhan tanpa memiliki hubungan yang intim? Apa yang Tuhan mau setelah itu? Misal saya kasih contoh. Ada orang yang masih single, minta pasangan hidup. Tapi Tuhan belum jawab. Pertanyaannya, kenapa Tuhan belum jawab? Karena Tuhan mau tahu, kau siap enggak setelah kau menikah, kau akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu bersama dengan keluargamu. Kau menemukan pasangan yang betul-betul satu visi enggak dengan engkau bersama visi Tuhan. Saya mau kasih tahu yang masih single-single di sini. Jangan cari pasangan sebelum kau tahu God's calling atas hidupmu. Jangan setelah dapat pasangan baru cari wajah Tuhan. Tuhan, apa panggilan kami? Jangan. Kau menyusahkan hidupmu sendiri. Tahu dulu panggilan Tuhan untuk kita. Dan mintalah pasangan yang betul-betul akan mendukungmu dengan panggilan Tuhan itu. Itu gak main-main. Itu bukan perkara sepele. Karena seorang, kalau laki-laki, istri itu seorang penolong. Dia seharusnya menolong kita memenuhi panggilan Tuhan itu. Bukannya merongrong, bukannya berbeda jalan dengan kita. Itu akan menyusahkan kita. Jadi ingat, TV walaupun sudah di-onin, kalau kabelnya nggak nyambung ke sumber listriknya, nggak akan nyala dia. Halo? Ada amin saudaraku? Ya. Coba perhatikan. Apakah Tuhan menurunkan hujan besar sebelum Nuh siap dengan baterainya? Butuh berapa lama itu? 120 tahun. Mungkin kita nggak harus nunggu 120 tahun untuk melihat jawaban Tuhan. Halo? Tapi pertanyaannya, apakah kau siap dengan jawaban Tuhan?
Apakah kau siap dengan apa yang setelah Tuhan jawab, kau menjadi jawaban bagi banyak orang? Tuhan tidak turunkan hujan lebat itu sampai perahu Nuh siap. Halo. Dan waktu preparing, waktu mempersiapkan diri itu, Nuh dipandang seperti orang gila oleh orang-orang sezamannya. Jadi jangan berpikir saudara ingin jawaban Tuhan yang luar biasa, ingin melihat kuasa Tuhan terjadi atas hidupmu, tanpa kau mempersiapkan hal-hal yang Tuhan mau dalam hidupmu. Nggak mungkin. Nggak akan mungkin Tuhan jawab. Yesus pernah kasih perumpamaan. Anggur yang baru tidak akan pernah tahan kalau ditaruh di kantong yang lama. Karena akan merusak kedua-duanya. Halo. Ada amin saudaraku. Wah, saudara nggak nangkep ini. Saudara percaya nggak? Tuhan akan menyatakan kuasanya yang baru. Tuhan akan menyatakan pewahyuannya yang baru. Tuhan akan menyatakan caranya yang baru. Tuhan akan memberikan jawaban-jawaban yang selama ini kau tunggu. Kalau engkau siap jadi kantong anggur yang baru. Apalagi? Peristiwa apa lagi? Banyak kisah di Alkitab. Tembok Yeriko tidak akan runtuh sebelum umat Tuhan mempersiapkan diri. Betul nggak? Saudara pernah baca tentang tembok Yeriko? Halo? Siapa yang pernah baca kisah Joshua? Ya. Apa yang Tuhan suruh mereka persiapkan diri? Apa? Kan temboknya begitu tinggi, begitu tebal. Tidak mungkin ditebus oleh manusia. Oleh tentara manapun. Tuhan bilang, kuduskan umatku. Kuduskan umatku. Ya. Belajar diam selama 6 hari. Kelilingi tembok itu, betul? Pada hari ke-7 Tuhan bilang apa? Kelilingi sekali lagi. Lalu bersorak-sorailah. Baru di situ tangan Tuhan meremukkan itu tembok Yeriko. Apa yang menjadi tembok Yerikomu? Apa yang menjadi persoalan-persoalan yang besar yang ada di dalam kehidupanmu? Sehingga jawaban Tuhan belum terjadi. Sehingga mujizat Tuhan belum terjadi. Sehingga terobosan belum terjadi. Baca firman Tuhan. Tuhan minta umat Israel itu, kuduskan dirimu, belajar diam, cari wajah Tuhan. Dan waktu Tuhan suruh sesuatu yang kelihatannya sepele bagimu, taat saja. Kan disuruh keliling-keliling. Dan tentara Yeriko, kota itu bingung nggak melihat tentara Israel keliling-keliling 6 hari berjingkat-jingkat keliling. Bingung nggak mereka? Ini ngapain ini orang-orang ini? Gila kali mereka ya. Tapi pada hari ke-7, ketika mereka bersorak-sorai, makanya kalau di rumah Tuhan, kita ini kan hari Sabat. Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib itu. Kalau memuji menyembah Tuhan bersorak-sorai, keluarkanlah suaramu.
Apapun yang menjadi tembok-tembok Yerikomu di alam roh yang menghalangi engkau mengalami terobosan, yang menghalangi engkau untuk maju karena ada tembok-tembok penghalang, Tuhan akan runtuhkan. Saudara, sebenarnya pertolongan Tuhan itu selalu terulur atas kita. Tapi seringkali kita lupa untuk mengangkat tangan. Halo? Siapa yang percaya tangan Tuhan selalu terulur untuk anak-anaknya? Saudara nggak percaya? Tangan Tuhan selalu terulur atas kita. Makanya nyembah Tuhan aja. Ada waktunya kita nyembah Tuhan. Kalau ketika kita tahu, kita nggak tahu lagi harus buat apa. Pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ. Saudara yakin nggak itu akan terjadi? Kayaknya nyanyinya aja nggak yakin saudara nyanyinya lagu itu. Halo? Siapa yang sering merasa sudah nggak berdaya lagi? Wah, semua hebat ya, nggak pernah ngerasa nggak berdaya lagi. Ini paling sering yang duduk di depan ini, duduk di depan ini dan yang berdiri di depan ini, udah nggak berdaya lagi. Mau nggak? Waktu sudah nggak berdaya lagi, jangan struggle lagi, jangan. Angkat tanganmu. Sembah Dia, izinkan Dia yang bekerja. Kita ngubek-ngubek sendiri, capek sendiri, kotor sendiri, akhirnya marah sendiri. Ngapain? Coba lihat Ulangan 23 ayat 9. Jadi jika Tuhan menanti kapan kita mau mulai memantaskan diri untuk menerima anugerah yang kita minta, mau nggak kita menguduskan diri kita? Dikatakan, apabila engkau maju dengan tentaramu melawan musuhmu, maka haruslah engkau menjaga diri terhadap segala yang jahat. Saudara mau maju melawan setiap tantanganmu, melawan setiap pencobaanmu, jauhi hal yang jahat. Ikuti cara Tuhan. Pantaskanlah dirimu dengan anugerah Tuhan karena kebenaran firman-Nya. Bukan karena kekuatanmu, bukan karena kesalehanmu, tapi karena firman Tuhan adalah air hidup. Firman Tuhan akan membersihkan hidupmu. Dan izinkan Roh Kudus mengajari kita. Izinkan Roh Kudus memimpin dan menuntun kita. Jangan terlalu banyak hanya memakai pikiran kita, jangan. Izinkan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang mampu bawa kita selaras dengan pikiran Tuhan. Nggak mungkin diri kita ini daging. Nggak mungkin kita ngerti pikiran Tuhan. Sekali lagi, seperti saya berdoa tadi. Kita nggak mungkin mengerti setiap jalan-jalan Tuhan. Tapi satu hal yang mungkin terus kita pegang. Kita mau percaya sama Dia. Daud bukan jago perang. Daud itu jago percaya. Daud gak punya apa-apa selain keyakinannya sama Tuhan. Yesus waktu jadi anak manusia gak punya apa-apa. Dia bilang untuk taruh kepalanya aja dia gak punya rumah.
Tapi dia percaya kepada Bapanya di sorga. Siapa yang kau percayai? Dirimu sendiri. Celakalah kita percaya sama diri kita sendiri. Percaya dengan harta kita, uang kita, kemampuan kita. Terkutuklah kita. Itu yang pertama. Siapa yang mau siap menerima kemenangan di akhir tahun ini? Saudara siap? Tuhan pasti akan beri kita kemenangan. Yang pertama, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Jawaban Tuhan sudah tersedia. Tapi apakah jawaban itu membawa engkau lebih lagi untuk Tuhan? Lebih lagi mau dipakai Tuhan. Lebih lagi untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama. Ya. Jadi Tuhan menanti apa? Kita siap. Ada amin? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tunggu kita tak lagi ada andalan lain. Tuhan nggak mau kita punya andalan lain. Baik itu orang lain maupun dirimu sendiri. Nggak mau Tuhan. Nggak mau. Karena Tuhan nggak mau mencampurkan kuasanya dengan yang lain. Nggak mau Tuhan. Tuhan kalau kita ingin melihat kuasanya, Dia hanya ingini kita secara pribadi mengingini Dia. Dia nggak mau ada pencampuran. Satu kali motor saya itu dipinjam teman saya waktu kuliah. Terus waktu dia mau balikin motor saya, bensinnya tuh hampir habis. Lalu diisinya beberapa liter itu di bensin eceran pinggir jalan. Waktu dipulangin sih, waktu dipakai lagi, saya pakai masih nyala. Tapi besok paginya nggak nyala-nyala itu motor. Nggak nyala. Waduh gimana ya? Kok nggak nyala ya? Saya pikir ada masalah dengan bensin. Pas saya ke pom bensin lagi saya lihat, penuh ini. Tapi nggak nyala. Dan waktu saya bawa ke bengkel, ternyata apa saudaraku? Bensinnya campur dengan minyak tanah, campur dengan air. Pengaruh ke karburator. Tukang bengkel bilang ini harus dikuras tangki. Terus karburator harus dibersihkan. Saudara percaya nggak? Kalau kita mengingini Tuhan bekerja atas kehidupan kita, dan kita campur dengan kekuatan kita campur dengan cari-cari pertolongan dengan yang lain, kuasa Tuhan nggak akan bekerja. Nggak mau dia kerja. Dia tunggu sampai betul-betul kita nggak ada lagi yang diandalkan. Masih ingat cerita Abraham? Tuhan kan di Kejadian 12 Tuhan kan sudah ngikat perjanjian sama dia. Keturunanmu akan sebanyak bintang di langit, betul? Kau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, betul? Tahu apa yang terjadi? Dia nunggu. Dia tunggu, nggak terjadi, betul nggak? Waktu itu 75 tahun. Nah, waktu sudah jalan 10 tahun, tiba-tiba Sarah bilang gini sama dia, ya udahlah, ambillah dayangku itu, gaulilah dia. Mungkin nanti kita dapat keturunan dari dia. Betul sih, kelihatannya jalan ya, mengandung Hagar, betul nggak?
bakal punya keturunan, betul? Tapi itu cara Tuhan bukan? Bukan. Tuhan bilang anak yang akan kau lahirkan itu dari Sarah, anak perjanjian, bukan dari yang lain. Dari 2 kisah itu ternyata 2 kali ya pria-pria nggak dengerin firman, dengerin istrinya. Pertama Adam dengerin Hawa. Tuhan bilang jangan makan buah itu kan? Waktu Hawa bilang makan, makan dia. Bilang sama orang-orang yang sudah berkeluarga, jangan cuma dengerin istrimu, dengerin Tuhan. Benar kadangkala suara Tuhan melalui istri kita, tapi kadangkala kau harus renungkan benar-benar. Benar enggak istrimu ngomong itu? Hati-hati. Bisa jadi bukan cara Tuhan. Ujungnya masalah besar. Betul? Lalu apa yang terjadi? Gara-gara dia punya anak Ismail, sibuk dia dengan Ismail. Sibuk. Makanya dibilang dari umur 86 tahun sampai 99 tahun Abraham tidak pernah ditemui Tuhan. Tuhan gak ngomong lagi sama dia. Saudara hati-hati, kalau kita masih pakai cara manusia, Tuhan gak mau ngomong lagi sama engkau. Hati-hati. Karena pasti kalau kita pakai cara manusia, kita sibuk dengan cara itu. Kita sibuk dengan cara manusia dan kita lihat kelihatannya ada hasilnya. Halo. Hati-hati. Hati-hati. Tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu sebandel-bandelnya kita masih gak tega dia. Halo. Senakal-nakalnya kita, Tuhan tuh masih gak tega sama kita. Karena kita ini umat pilihannya. Tuhan sudah memilih Abraham. Gak mungkin Tuhan ibaratnya kata orang Palembang tuh dilepehkannya lagi. Gak mungkin. Sudah dipilihnya. Seburuk-buruknya keadaan Abraham, Tuhan tetap mengasihi dia. Waktu dia 99 tahun, lihat. Ada lagi yang bisa diandalkan Abraham? Enggak. Saudara baca Kejadian 17. Waktu Abraham dibilang Tuhan ngomong lagi sama dia, ingatkan perjanjiannya. Abraham bilang gini dalam hatinya, apa mungkin aku ini sudah anak 100 usiaku. Tidak mungkin aku punya anak lagi. Sarah sudah 90 tahun, sudah mati pucuk. Tidak punya gairah lagi terhadap aku. Apakah mungkin dia punya anak? Nggak ada lagi yang bisa diandalkan. Halo? Justru di saat tidak ada lagi yang diandalkan, disitulah Tuhan bekerja dan menjadi andalan terhebat kita. Wah, saudara yang bilang amin cuma beberapa orang. Saudara nggak percaya masih terus mau berstruggle dengan kekuatanmu sendiri? Siapa yang percaya? Di batas, di ambang kekuatan kita sampai akhir tahun ini. Kalau kita mengingat kembali perjanjiannya, ingatkan diri kita, Tuhan Engkau layak dipercayai. Aku sudah gak sanggup lagi Tuhan. Ini saatnya Engkau bekerja. Ini saatnya Kau nyatakan kuasa-Mu. Ini saatnya Kau buat sesuatu di luar kemampuanku. Buatlah jauh lebih besar dari apa yang bisa aku pikirkan dan doakan. Buatlah Tuhan. Hamba-Mu akan melihatnya. Itu yang kedua. Yang terakhir, Tuhan itu tunggu saat yang tepat. Tadi yang pertama, Tuhan tunggu kita siap. Betul?
Siap dijawab, betul? Yang kedua, Tuhan tunggu kita nggak ada lagi yang diandalkan. Yang ketiga, Tuhan tunggu tuh saat yang tepat. Saat itu berbicara apa? Waktu. Halo, waktu yang tepat bagi Tuhan dengan waktu yang tepat bagi kita beda. Saya kasih contoh ya. Saudara, saya tanya sama saudara, mengapa Lazarus tidak cepat-cepat ditolong saja agar sembuh dan tidak mati? Kenapa Tuhan seolah-olah menunda? Kenapa nggak cepat-cepat aja Tuhan datang waktu dia masih sakit, betul? Bisa nggak dia sembuhkan? Menurut saudara bisa nggak dia sembuhkan? Pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa, orang mati aja bangkit. Betul nggak? Tapi kenapa nggak cepat-cepat Tuhan tolong Lazarus? Saudara pernah nggak punya pertanyaan ini? Jangan cuma tahu ceritanya Lazarus dibangkitkan saja. Saudara pernah nggak mengevaluasi, mendalami, merenungkan kenapa Tuhan tunggu? Kenapa nggak waktu dia sakit Tuhan datang segera dan orang itu nggak perlu mati? Pernah nggak bertanya itu? Nggak perlu tunggu Lazarus mati, betul nggak? Saya kasih tahu rahasianya. Ini saya renungkan, saya tanya Tuhan, saya renungkan, saya tanya Tuhan. Tiba-tiba roh Tuhan dengan lembut memberikan pewahyuan. Jika Lazarus disembuhkan, maka keluarganya dan orang-orang yang ada di komunitas Lazarus hanya melihat mujizat yang kecil. Dukun juga bisa bikin orang sakit sembuh. Halo? Berapa banyak orang kalau sakit lebih banyak ke dukun sama daripada ke rumah sakit ataupun cari Tuhan lebih dulu? Masih banyak di bangsa ini apalagi. Kalau Lazarus segera Tuhan tolong, orang cuma lihat mukjizat yang kecil. Dan tidak akan membuat keluarganya terlalu berterima kasih. Tapi dengan matinya Lazarus sepertinya terlambat. Bahkan sudah 4 hari membusuk. Betul gak? Busuk kan sudah. Dia bukan hanya baru mati loh. Sudah 4 hari. Udah busuk gak 4 hari? Loh, saudara saya tanya gak jawab. 4 hari sudah busuk gak? Siapa yang sini tahan mayatnya keluarganya 4 hari? Udah pasti busuk gak? Walaupun dikasih apa namanya? Formalin pun pasti sudah menghitam. Udah busuk, betul gak? Apalagi zaman dulu. Justru karena Lazarus sudah mati, seolah-olah terlambat, sudah busuk. Nggak mungkin lagi dibangkitkan. Betul nggak? Nggak mungkin ditolong lagi secara manusia, nggak mungkin lagi ditolong. Maka justru saat itulah orang-orang melihat kuasa Tuhan yang besar, mujizat yang tidak pernah mereka lihat. Kalau saudara baca Alkitab selalu ada pernyataan ini ketika Tuhan Yesus buat sesuatu yang luar biasa. Mereka bilang apa? Yang seperti ini tidak pernah kami lihat. Saudara mau nggak melihat kuasa Tuhan yang belum pernah kau lihat? Bukankah itu janji Tuhan? Kalau kita baca surat-surat Paulus, dia akan melakukan apa yang belum kau lihat, apa yang belum kau dengar, apa yang belum pernah terbersit dalam hatimu. Semuanya Tuhan sediakan bagi dia yang mengasihi Tuhan. Saudara gak berharap itu?
Siapa yang berharap itu terjadi? Jadi apapun persoalan saudara hari ini, kelihatannya sudah gak mungkin lagi, kelihatannya sudah terlambat, bahkan kau sudah puter lagu-lagu Pampers, terlambat sudah kau datang padaku. Kalaupun kau sudah puter lagu itu, tapi kalau di hatimu masih ada terbersit, Tuhan, aku mau percaya dan lihat itu Tuhan, sekali saja Tuhan. Tuhan selalu saja punya cara untuk tolong kita. Saudara bisa bayangkan gak keluarga Lazarus betapa berterima kasihnya kepada Tuhan? Halo? Siapa yang mau berterima kasih kepada Tuhan tuh sampai rasanya tuh mau meledak hatimu karena ucapan syukur? Bukankah kalau saya nyanyi lagu lama tentang seorang pelacur yang bertobat dan ketika dia memberi persembahan dia nyanyikan lagu ini. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Terus dia bilang apa? Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, karena tak memiliki harta kekayaan yang sungguh berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, segenap hidupku, seumur hidupku. Siapa yang mau ketika kau melihat Tuhan menyatakan mujizatnya yang besar atas hidupmu, rasa syukurmu membawa engkau ingin melayani Tuhan lebih lagi? Amin? Ada amin? Melayani Tuhan berbicara melayani jiwa-jiwa yang belum pernah mengenal kasih Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan dengan resume. Ingat, mulai hari ini kita gak perlu pertanyakan apa yang Tuhan bisa buat. Yang paling penting, persiapkan diri untuk dijawab oleh Tuhan. Jaga hidup kita dari yang jahat. Jangan andalkan yang lain, andalkan Tuhan saja. Yang kedua, dan yang terakhir, tunggu waktu Tuhan, saat Tuhan yang paling tepat. Amin. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang dahsyat luar biasa. Melalui firman-Mu Tuhan, kami tahu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kami semua. Dan kami percaya Tuhan, ini waktunya Engkau akan bangkit hendak menyayangi kami. Ini waktunya Tuhan akan melakukan keadilan-Mu. Dan firman-Mu berkata, berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Engkau. Tuhan, pagi hari ini tidak ada yang bisa kami katakan selain kami bersyukur atas kebaikan-Mu, bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami tahu kami tidak seharusnya mengandalkan siapapun selain daripada Engkau. Kau yang paling tahu Tuhan
waktu yang paling tepat untuk menjawab setiap pergumulan dan doa-doa kami. Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saya persilakan untuk pengumuman dan persembahan. Salam Jemaat City Blessing Palembang. Jumpa lagi bersama saya Alvin Hendra Wijaya, dan saya akan membacakan beberapa pengumuman untuk minggu ini. Sebelum kita memberikan persembahan, saya ingin membacakan dari firman Tuhan di Amsal 11 ayat yang ke-24 dan firman katakan seperti ini. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum. Nah, Anda semua pasti diberkati kan dengan firman Tuhan yang tadi saya bacakan? Saya mengajak kita semua sebagai satu Jemaat City Blessing Palembang untuk tetap memberikan persembahan persepuluhan, persembahan misi, dan juga persembahan pembangunan gereja di rekening berikut ini. Agenda jemaat pada minggu ini adalah yang pertama, doa jemaat yang akan diadakan setiap hari Selasa, serta doa cepat yang akan diadakan setiap hari Sabtu melalui aplikasi Zoom. Nah, ini khusus bagi Anda yang sudah berkeluarga. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di dalam komsel gabungan keluarga yang akan diadakan 2 kali dalam 1 bulan setiap hari Kamis pukul 19.30. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi pemimpin komsel keluarga Anda. Mari kita dukung dan doakan untuk perintisan jemaat di TBC Muara Bungo dan di Kota Jambi, serta juga kita mendukung untuk pelayanan Commission Ministry di TBC Palembang. Nah, bagi Anda yang berulang tahun pada minggu ini adalah sebagai berikut. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Mari kita terus dukung program pemerintah selama masa pandemi COVID-19 dengan melakukan 3. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama saya Alvin Hendra Wijaya, jumpa lagi di pengumuman selanjutnya. God bless. Ciao. Kami bersyukur Kau yang mencondongkan hati kami untuk tetap memiliki hati yang memberi. Seluruh jemaat-Mu Tuhan, Kau berkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam usaha mereka, sekolah, kuliah mereka Tuhan. Aku percaya kemanapun mereka pergi Tuhan, mereka akan mendapatkan penyertaan Tuhan. Bertemu dengan orang-orang yang luar biasa yang akan membuka pintu-pintu kesempatan bagi mereka untuk boleh memiliki usaha, memiliki pekerjaan yang lebih baik dan lebih baik lagi Tuhan. Aku berdoa biarlah setiap pemberian daripada umat-Mu boleh sungguh-sungguh Tuhan dipakai bagi pekerjaan Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Silakan Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya,
sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya sinar wajah Tuhan menyinari wajahmu dan memberikan engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepada wajahmu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah anugerah yang besar daripada Allah Bapa kita. Kasih karunia dan kebenaran yang datangnya daripada Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaan Roh Kudus, membawa kita tetap taat dan setia sampai Yesus datang kedua kalinya, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan tutup doa berkat ini dengan kita bersama-sama berdoa seperti Yesus mengajarkan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Selamat hari Minggu, selamat bersekutu, tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.